أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya Selasa, kita sudah masuk ke ayat barangkali kita langsung membahas sebentar 21 ya, 22, 23, 24, 25 dan 26. Jadi hari ini kita membahas 21 sampai 26 surah An-Naba. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran ini rezeki, asli rezeki. Hanya karena bentuknya bukan uang ya. Jadi ketika digeletakin tuh Quran, Al-Quran ini tidak membuat orang-orang berebut untuk mendapatkannya. Karena bentuknya bukan duit, digeletakin gitu nggak ada orang yang, aduh ini duit nih diambil gitu. Padahal Al-Quran ini sepenuh-penuhnya rezeki, more than money, lebih daripada uang, lebih daripada duit. Siapa di antara saudara-saudara semua ya pemirsa setanah air yang punya warung? Ada? Oke. Kalau pengen tahu Al-Quran ini rezeki atau tidak, saudara nanti nih begitu matahari naik masuk ke warung saudara, saudara tidak usah buka itu warung, tutup aja. Dari pagi sampai sore kerjaan saudara ya bawa Quran begitu, bawa Quran. Kemudian masuk ke dalam kios, warung, toko saudara. Lalu kerjaan saudara ngaji aja ngaji. Dari pagi sampai sore di warung saudara, di kios saudara, di toko saudara. Saudara tidak usah buka toko itu. Tidak usah saudara buka warung itu, tidak usah saudara buka kios saudara. Insya Allah nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Iyalah orang ditutup, siapa yang mau beli? Tapi di sini menariknya. Kita yang punya syahadat yang bagus ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meyakini bahwa adanya dan tidak adanya pembeli bukan karena kita buka toko. Bahwa kita buka toko kita buka warung kita buka kios kita adalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sorry. Apa wajib buat Allah begitu yang sudah buka warungnya lalu wajib menghadirkan pembeli? Nyatanya banyak juga orang-orang yang sepi dari pagi sampai sore, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kagak ada yang beli. Padahal dibuka selebar-lebarnya. Tapi ada orang yang belum sempat dia keluar dari rumahnya, barang dagangan belum sempat dipindahin ke tokonya, tapi kemudian dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-caranya Allah membagi rezeki buat makhluknya. Ustaz kalau gitu kita nggak perlu dong, salah lagi lu. Kan kita udah bahas dulu di bab ikhtiar. Bahwa ikhtiar adalah ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang bekerja itu adalah salah satu ibadah terhebat karena durasinya panjang sekali saudara. Saudara ya ketika bekerja dibandingkan dengan mereka yang sholat fardu. Masya Allah, yang sholat fardu paling lama 10 menit 15 menit. Kalau dia berjamaah insya Allah kira-kira 20 menit atau setengah jam. Tapi saudara yang sedang bekerja dihitungnya oleh Allah dari kapan coba? Dari mulai saudara bangun tidur, saudara bilang sama Allah, ya Allah hari ini saya mau kerja. Jadikan pekerjaan saya hari ini sepenuh-penuhnya ibadah kepadamu ya Allah. Oh, maka durasinya tuh dari mulai kira-kira jam jam 4, jam 5 sampai saudara nyampe pulang ke rumah lagi. Panjang kan? Tapi pekerjaan itu bukan Tuhan.
ya yang membuat saudara jadi punya duit dan tidak. Pekerjaan itu adalah ibadah saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian teman-teman saya nulis buku. Duitnya dari mana? Dari nulis buku? Bukan, bos. Nulis buku mah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, hanya ibadah. Jangan nyari duit di situ. Nyari duitnya di mana kalau begitu? Nyari duitnya adalah di Allah Subhanahu wa taala. Itunya ibadah aja. Mau dapat ke enggak ke ibadah kita kepada Allah. Berarti kita nggak boleh hitung-hitungan dong. Maksudnya kalau kita bangun perusahaan kan kita mesti ngitung cash flow-nya, aluran uang masuk dan keluarnya. Oh tetap dunia kita hitung. Ini mah perkara rasa, perkara hati, bahwa ya sepenuh-penuhnya rezeki itu yang ngaturlah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab kaitannya dengan Quran bagaimana? Setiap hari Selasa saya mendorong diri saya dan pemirsa semua, juga istri saya yang saat ini sedang melihat tayangan ini di depan layar kaca. Assalamualaikum ma. Dan juga anak-anak saya Wirda, Kumi, Kun, Hafiz dan Aisyah. Insya Allah juga santri-santri saya di seluruh tanah air, di Darul Quran Ketapang, Bulak Santri di Cikarang, dan di 3.000 rumah tahfiz yang tersebar di seluruh tanah air, atau yang lewat video streaming yang melihat ini di Australia, di Amerika, di Kanada, di Jerman, atau di belahan bumi lain yang saya tidak mengenal. Rezeki itu adalah dari Allah. Saya bercanda tuh, bawa Quran masuk ke dalam, kita punya kios, kita punya toko baca Quran. Bercanda, tentu saja saya bercanda, tapi buktiin aja. Dari pagi sampai sore kita buka Quran aja, belajar artinya, maknanya, buka lagi belajar, buka lagi, ternyata subhanallah. Apa yang menjadi keperluan saudara? Saudara misalkan hari itu perlu banget duit buat bayaran utang beras saudara. Yang saudara harus tutup gironya karena saudara ngambil beras sama si fulan misalkan. Ternyata ya Allah bayarkan itu dengan cara-caranya. Saudara tidak buka warung, ternyata Allah tetap kirim uangnya untuk saudara punya anak kuliah, saudara punya anak sekolah, saudara punya suami kemudian begini dan begitu. Kenapa? Karena saudara melakukan juga tahapan yang mengundang datang rezeki. Salah satu yang mengundang datang rezeki juga adalah dengan membaca Al-Quran. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama Yusuf Mansur. Saya tunggu kehadiran anak-anak saudara, putra-putri saudara untuk menjadi santri kami di Darul Quran. Saya sangat berhasrat sekali, mudah-mudahan saya bisa diizinkan Allah bersama para asatidz mencetak anak-anak saudara semua menjadi orang-orang yang berilmu, pengetahuan yang tinggi, yang luas, tapi berakhlakul karimah, dan dia adalah seorang hafizul Quran insyaallah. Bukan tidak mungkin bila mana kita bersatu, maka kelak akan ada gubernur-gubernur di tanah air kita yang merupakan seorang penghafal Al-Quran. Bukan tidak mungkin akan ada menteri-menteri penghafal Al-Quran. Bukan tidak mungkin akan ada kemudian presiden juga, insya Allah seorang hafizul Quran. Insya Allah, asal kita betul-betul sungguh-sungguh mencetak anak-anak kita, ya, generasi sekarang dan yang akan datangnya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Bila mana saudara punya keluasan rezeki, saya tidak bosan-bosan menyuruh lewat layar kaca Antv ini. Mudah-mudahan seluruh kru dapat pahalanya. Ya, orang-orang yang ada di belakang layar juga dapat pahalanya. Komisaris yang tertinggi, direksi sampai kemudian office dapat pahalanya. Bila mana kemudian saudara-saudara ya punya rezeki lebih, saudara kemudian bisa menggunakan rezeki saudara itu untuk mengangkat anak-anak yang tidak punya biaya untuk menjadi penghafal Al-Quran sehingga menjadi penghafal Al-Quran. Baik, saudara-saudara yang mati Allah, apa hikmahnya ketika mengetahui bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah satu, kita harus ikutin aturan main Allah. Apa aturan main Allah? Kita harus cari harta yang halal, jangan cari harta yang haram. Ada implikasi-implikasinya. Kalau kita mengusahakan harta yang halal, kita akan begini dan begitu. Nggak dapatnya aja jadi ibadah. Tapi kalau kemudian kita mencari harta yang haram, ini dia ayatnya nih. Ayat 21 ya. Sampai kemudian 26, neraka akan menjadi hak kita. Dapatnya dan tidak dapatnya harta haram begitu kita titi, dosanya subhanallah, masya Allah. Memang kita ini udah lama ya nggak ngaji bab neraka ya. Kayaknya kalau ceramah babnya neraka itu ditinggal sama orang. Wah, hari gini ngomongin neraka katanya. Padahal tempat kembali kita itu cuma dua, surga atau neraka, itu aja. Saya sering bernostalgia ketika saya menjadi santri ya. Ketika saya kemudian menjadi seorang murid.
Guru-guru bercerita, nanti nih di neraka nih, gitu kata guru-guru. Pahanya manusia tuh digedein sama Allah sebesar gunung Uhud. Kita yang menjadi santri melongo aja dengerin Ustadz cerita gitu. Nanti tuh kepala manusia akan dibesarkan lebih besar daripada gunung Uhud. Lehernya, anggota badannya, kaki saudara-saudara semua para santri gitu. Coba anak-anak coba semua lihat kakinya masing-masing. Anak-anak tuh termasuk saya begitu kira ya. Lihat tuh kakinya. Coba. Ini kaki siapa yang udah pernah ngelihat gunung Uhud? Anak-anak bilang belum pernah ngelihat. Sian. Ya, mudah-mudahan saudara juga pemirsa ya yang belum pernah ngelihat Jabal Uhud, yang belum pernah ngelihat gunung Uhud, ini bisa berangkat ke Baitullah Haram lalu jalan-jalan deh ke gunung Uhud. Masya Allah. Itu gunung gede bener gitu. Lalu si guru cerita nanti pahanya kita, kulit daging kita ini akan dibesarkan sebesar gunung Uhud. Lalu apa kata Ustadz kami bercerita saat itu? Apa gunanya? Berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar penghuni neraka itu merasakan siksa yang sepedih-pedihnya siksaan. Jadi ketika dipotong itu kaki kita yang senantiasa berjalan ke tempat maksiat, tidak mau ke masjid, tidak mau jalan ke pengajian, menuntut ilmu lebih banyak bolosnya, ya. Itu akan dipotong perjalanan motongnya itu. Kalau kakinya tidak dibesarkan maka sebentar aja katanya. Tapi ketika dipotongnya itu kaki udah digedein segede gunung Uhud. Waduh, kita yang dengar waktu kita ngaji tentang neraka tuh subhanallah. Saya dengar lagi cerita dari guru-guru saya ya, makanya tuh anak kalau nyantren tuh alhamdulillah gitu loh. Kita diceritain lagi nih kan kita mau ngaji bab neraka sebenarnya, masuk bab ayat 21 sampai 26 nih cerita tentang neraka ini. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu kanat mirsada, ada pengintainya. Ya. Diceritakan oleh para guru jembatan Shiratal Mustaqim itu ada 7 pos. Oke, pos pertama akan ditanya kita tentang syahadat kita seperti apa. Benar nggak Tuhan kita itu Allah Rabbul Jalal, Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, benar nggak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini lolos kita ditanya tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang zakat kita, tentang haji dan umroh. Yang terakhir adalah tentang penganiayaan yang kita lakukan terhadap orang lain. Lalu guru-guru kita cerita tentang bab neraka dikaitkan lagi di alam kubur. Ya. Bagaimana kemudian memang ini ya kalau kita lihat misalkan kitab Daqaiqul Akhbar ya, kitab tipis ya, tapi ini menjadi masalah sih buat orang-orang yang sering mengkritisi hadis sahih dan tidak. Memang masalah gitu. Tapi kalau saya sih begini pemirsa, saya emang nggak mau beresiko gitu. Anggap aja udah benar gitu. Daripada kita bilang enggak, nggak taunya benar ada kan kacau. Di antaranya misalkan ada ular namanya Sujaul Aqrab. Menurut satu riwayat palanya 16. Begitu kita nih ya masuk alam kubur, dosa kita banyak, begitu dibangunin, malaikat nggak pakai nanya sama kita. Yang nanya ular tersebut. Harusnya kan kita ditanya nih, man rabbuka. Wama kita buka. Tapi karena kita udah kelewat bejat, begitu dibangunin, ya bangun gak ditanya malaikat. Apa kata malaikat? Maju. Ular yang maju begini. Sah. Saya diceritain tuh jadi sate ketawa geli gitu. Apa kata guru-guru tuh? Ini ular begini. Wah bener nih. Kita ketakutan. Terus kita nanya, siapa kamu? Ularnya ketawa. Emang gua kelihatannya apa? Gua ular tahu gak? Palanya udah 16. Ya, yang tidak sholat nih muncul nih ular, set, belit. Malah kata guru-guru saya dulu ya, satu pala ular nih lolos ke dunia. Kalau pada nggak sholat ente pada nih sholatnya belang-belentong, tak sholat terkagak, sholatnya 2:30 buat lohor, 5:30 buat asar, subuhnya sekalian duha. Ini kepala ular yang satu nih naik ke atas dunia, bentuknya adalah hutang. Belitan hutang tidak pernah terbayar, habis-habisan. Nih dilipat cak gitu, usaha aja mati gitu kayaknya. Nah ini ularnya satu nyelos. Nah, ini kan bab neraka ini mesti ngaji kita ini memang. Ya, saya demen tuh kalau udah ngebahas kitab Daqaiqul Akhbar ya tentang bagaimana kita berita tentang alam kubur, apa sih yang terjadi, bagaimana. Tentu saja waktu kita tidak cukup. Kita lanjutin setelah yang berikut ini. Ya silakan. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sekali-kali lah saudara coba intai
Siapa di antara saudara-saudaranya saudara, kerabatnya saudara, atau teman-teman saudara yang sudah mau sakratul maut? Saya alhamdulillah, pasti Allah beberapa waktu yang lalu berkesempatan untuk menemani saya punya engkong ya, meninggal dunia. Termasuk adik saya Basri. Sekarang getol ya sholatnya, Allah dia ngelihat betapa kalau Allah tidak menyelamatkan kita punya urusan ya dunia akhirat, tentu kita tidak akan selamat. Kemarin saya punya sahabat ya, Haikal cerita kepada saya, Ustaz minta doanya, saya punya teman Tia namanya, ya ngadu kebo gitu, motor sama mobil, jang, tabrakan nih perempuan, kemudian hancur badannya. Allahu Akbar. Dia punya dada gitu ya, tulang rusuk segala macam itu jadi serpihan tulang-tulang, yang serpihannya itu kemudian masuk ke paru-paru dan jantung. Wah kering, kepalanya apa dah, masya Allah, masya Allah. Nah, coba kita ngelihat yang begitu tuh. Sempetin itu ya, kalau memang ada orang meninggal tuh jangan cuma datang pas takziah si mayat lagi dimandiin, habis itu dimandiin terus pulang. Jangan saudara, pelototin betul, pelototin. Ini akan melembutkan hati saudara. Begitu kemudian si mayat ini ditaruh di alam kubur, coba saudara perhatikan, semua pada bercanda-bercanda, bingung saya mah. Ada orang meninggal, ya bukannya pada ngaji, pada apa, pada ngerokok-ngerokok. Pada ketawa-ketiwi. Malah ada pernah saya datang ke salah satu guru saya. Ya Allah, saya doain beliau, mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Begitu saya datang, innalillah, ada suara Imam Sudes. Saya bilang, ada yang meninggal, tapi ada suara Imam Sudes, keren banget nih. Gak taunya saudara, di atas mayat saya punya guru itu ditaruh MP3 di situ. MP3 Imam Sudes. Saya murid kesayangannya, saya datang, saya matiin, saya marahin ke anak-anaknya. Jangan begini dong. Bapak lu hidup aja lu pakai MP3. Bapak lu masih ada di sini lu pakai MP3. Bagaimana tak udah dikubur lu kapan ngajinya? Udah tamu gak usah diurusin. Udah, lu nih urusin mayat. Nah, saudara pemirsa semandir mati Allah, kalau bisa ya datang. Di mana nih yang lagi dikubur? Datang. Liatin tuh, liatin. Nanti kita yang akan dikubur. Dan dikubur tuh ada siksanya juga. Yang memakan harta haram walau satu apa ya istilahnya, Rp1 dah. Itu 70 tahun bos. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya berdoa kepada Allah, saya diampuni. Kalau memang ada yang kemakan dari sedekah dari saudari Allah, menahan dah. Itu bukan merupakan kesengajaan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, di ujung kita punya acara, kita ngaji dulu deh ya. Ya, kita ngaji sambil kemudian kita tutup tausiah kita ini sampai ketemu besok hari Rabu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pemirsa Allah kasih kita kesempatan bertobat. Dosa kita sepanjang 2011, sepanjang 1432 Hijriah, dan dosa yang tadi malam Allah ampunin. Dan ke depannya mudah-mudahan Allah jaga kita dari dosa-dosa yang baru. Allah selamatkan kita. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Doain saya pemirsa Yusuf Mansur dan keluarga-keluarga saya, anak-anak saya sampai yang kiamatnya. Orang-orang tua saya mudah-mudahan juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan juga saudara semua, setiap habis sholat saya doakan saudara semua, benar, asli nggak bohong saya. Kalau habis sholat saya doain semuanya. Ya. Ighfir lana warhamna wa tub 'alaina wa la jami'il muslimin wal muslimat. Begitu saya doa. Wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud du'a. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Dan surga milik Allah, Allah bukain buat kita semua. Dan kita bertetangga sama Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya lalu kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.